Bisa kerja sama lagi. Masa itu nggak dikasih reason sih, Pak? Nggak bisa. Ruang Profesi. Halo semuanya, selamat datang kembali di Ruang Profesi ya. Nah, hari ini kita ada tamu yang sangat istimewa yang menjadi narasumber kita di hari ini. Ini menarik sekali karena mendadak sekali ya kita meminta tolong kepada narasumber untuk bercerita tentang profesinya. Nah, mungkin untuk teaser sedikit, profesi ini saya yakin teman-teman semua itu banyak lihat, banyak tahu, sering berinteraksi bahkan. Oke, nah kita langsung saja berkenalan dengan Pak Hanafi. Halo Pak Hanafi, apa kabar Pak? Halo Pak, juga Pak. Baik Pak Hanafi, kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat Pak ya, Alhamdulillah Pak ya. Oke Pak Hanafi, makasih banyak nih atas waktunya ya Pak. Karena kita baru kenal hari ini Pak. Betul, Pak. Baru kenalan tadi dan Pak Hanafi mau bantu kita untuk menjadi narasumber untuk bercerita tentang profesinya ya Pak ya. Kalau dari jaket-jaketnya ya udah ketahuan lah ya, siapa yang nggak tahu nih. Oke, nah Pak Hanafi berarti saat ini memang bekerja full time di ojek online Pak? Di ojek online. Ojek online, Iya. Oke. Sudah berapa lama Pak? Saya dari tahun 2016 Pak. 2016, oh Iya. berarti sekarang sudah 2024 tahun ya? Iya. 4 tahun. Sebelum, kalau sekarang kan saya lihat ada brandnya nih Pak. Apakah dulu memang diawali di brand ini atau di berbagai macam aplikasi? Berbagai macam aplikasi, ada 3 aplikasi. Oh dulu 3 aplikasi, ikut tiga-tiganya. 3 ikut tiga. Nah kalau kita bicara di tahun 2016 itu berarti pas awal-awal lagi mulai rame tuh ya? Ramenya. Tahun 2016 itu ramenya dia ada aja satu di aplikasi itu. Paling rame di sana pada saat itu. Oke. Nah kalau Bapak, tapi sebelum Bapak jadi ojek online, Bapak dulu kerja di mana Pak? Taksi Pak. Taksi. Oh taksi. Jadi memang sudah driver sudah lumayan. Iya. Ya taksi lama Pak dulu Pak? Tahun 2010. 2010. Wow. Berarti 2010 2016 berarti 6 tahun. Iya. Lama juga baru pindah ke Ojek online. ojek online. Nah, alasan Bapak kenapa nih Pak Hanafi kok tiba-tiba dari supir taksi lalu bisa menjadi ojek online? Alasannya apa tuh Pak? Alasannya gini, karena dulu kan karena ada ojek online dulu taksi lebih enak. Nah, karena ada online ini, jadi taksi sering banyak nomboknya. Oh iya. Iya. Jadi sepi Pak. Jadi sepi. Makanya saya lari ke ojol. Oke. Nah, pada saat dari taksi Bapak dulu ojek motor atau ke mobil juga, mobil Mobil online? dulu, Oh, awalnya mobil dulu. Malah mobil dulu. Iya, mobil dulu. Dulu mobil tuh nggak salah lama, udah kurang lebih ada 5 atau 6 bulan. 5 sampai 6 bulanan. Oke. Tapi waktu di mobil memang pindah ke online, kalau dibanding taksi pendapatan lebih besar di sana, Pak? Dulu lebih gede-gede taksi daripada di online. Oke. Pas ada online? Nah, udah taksi sering banyak nomboknya. Lebih baiknya saya lari ke online. Tapi pas dipindah ke online memang beda. Hasilnya lumayan. Di kala itu lumayan ya. Oke. Nah, pada saat Bapak di tahun 2016 Bapak pindah ke mobil online lah ya. Kita bicara angkutan online. Itu Bapak pakai mobil sendiri atau ada yang memang memfasilitasi atau gimana, Pak? Mobil sendiri, Pak. Oh, mobil sendiri malah. Mobil sendiri saya malahan saya kredit. Kredit. Iya. Ketutup. Enggak. Enggak. Itu selama 5 atau 6 bulan itu saya nggak ketutup. Nggak ketutup ternyata. Akhirnya ternyata itu saya kredit. Over kredit akhirnya. Hasilnya Oke. over kredit lagi. Nah, dari situ pindah ke Langsung pindahin dari mobil ke motor. Oke, baik. Nah, Pak, oke, berarti memang pada dasarnya Bapak sudah pengalaman lama menjadi driver ya? Iya, betul. Sudah lama yang menjadi driver. Nah, kalau boleh tahu sih Bapak sendiri Bapak kan pasti sudah berkeluarga. Betul. Anak ada berapa, Pak? 3. Paling besar sudah? Anak udah berumah tangga. Paling besar? Iya. Oh, yang paling kecil sendiri? Baru SMK. SMK. Oh, berarti masih sekolah. Berarti masih Bapak biayai saat ini ya. Kalau anak yang tengah sudah berkeluarga juga atau sudah mandiri? Sudah juga. Oh, berarti tinggal satu nih yang Bapak harus punya tanggung jawab lah ya. Oke, baik. Nah, gini Pak, kalau kita bicara dari latar belakang Bapak yang menjadi seorang driver, pasti juga ada alasan tadi lah Bapak pindah dari driver taksi pindah ke mobil online ya. Nah, dikala Bapak menjadi seorang driver sendiri, ada masa-masa indah nggak sih Pak, terutama pada saat online? Kalau bahasa indah kalau di online itu kan enaknya ada kalau pemain yang baik-baik aja ya. Oke. Yang baik, yang sering ada ngasih uang tip apa gitu. Yang indahnya itu doang. Oke, enaknya di sana. Iya. Enaknya di sana. Nah, yang menjadi hal yang mungkin sekarang itu sedikit
menjadi challenge atau tantangan bagi banyak orang terutama transportasi itu kan pandemi ini Pak. Betul. Ya, selama Covid itu berasanya seperti apa Pak sekarang? Nah, karena itu berarti lebih sepi Pak. Lebih sepi. Lebih sepi. Oke. Nah, dulu cuma waktu nggak salah 4 atau 5 bulan ini ya. Nah, pas pandemi ini kan penumpang udah nggak ada. Oke. Kan penumpang itu nggak salah ada beberapa bulan itu kan dia nggak ada-adakan sama pemerintah juga sama perusahaan online juga nggak adain kan. Betul. Baru bulan ini aja nih baru dibukain ada lagi. Iya. Apalagi karena bikin peraturan. Itu nggak ada. Itu udah mulai sepi Pak. Itu sepi. Sepi sekali itu. Oke. Cuman ada harapan ya paling bapak sehari dapat 3, 4 udah. Ya paling dapat duit ya cuman dapat 30.000, 50.000 udah Pak. Jadi itu kondisi sepi sekali tuh Sepi Pak kali pada saat itu. Paling juga berarti kalau hanya orderan itu kayak makanan aja Pak ya? Betul Pak. Makanan aja ya. Oke. Karena memang saya sendiri kan pengguna Pak aplikasi online ya. Sering sekali Pak, baik itu motor, mobil ataupun juga makanan. Memang saya sempat tanya tuh beberapa kali Pak. Pada saat awal-awal sudah boleh setelah PSBB, mereka bilang pun pada saat sudah dibuka pun nggak langsung rame ya Pak? Nggak langsung rame ya? Nggak langsung rame. Juga orang pada takut-takut ya penumpang itu. Iya benar. Karena kan jaga jarak. Iya benar. Ditambah lagi sekarang tempat hiburan juga kan nggak semua dibuka. Betul Pak. Jadi nggak banyak orang aktivitas keluar ya. Betul. Nah berarti kondisi pandemi salah satu kondisi yang cukup memberatkan dunia transportasi terutama juga dunia ojek online ya Pak ya. Itu berasa sekali. Nah kalau kita bicara di sana berarti saya pernah baca berita pemerintah itu kan menurunkan bantuan Pak kepada masyarakat yang sangat ekonominya cukup terganggu lah gitu pendapatannya di akibat pandemi. Pemerintah punya budget itu. Nah kalau saya boleh tahu Bapak dapat nggak bantuan tersebut dari pemerintah? Saya nggak dapat Pak. Nggak dapat? Sama sekali Pak? Dari awal saya nggak dapat. Dari awal? Dari awal. Sampai sekarang? Iya. Pernah nanya nggak sih Pak mungkin ke teman atau ke tetangga gitu Pak? Ya kalau tetangga tengah juga sama juga nggak bilang nggak dapat juga. Nggak dapat. Juga. Tapi kok di komunitas ojek online sendiri Bapak ada sempat bahas itu nggak atau komunikasi atau seperti apa? Sama juga nggak ada sih. Sama juga ya? Oke. Lah terus berarti itu bantuannya gimana ya? Saya juga nggak ngerti konsepnya sih Pak. Karena saya nggak terlalu ngikutin. Cuman saya lihat berita itu kan ada ya. Ada ya pemerintah itu memberikan bantuan langsung tunai juga kan kayak BLT lah. Nah, cuma memang detailnya saya nggak tahu. Saya kaget juga nih pas Bapak bilang ternyata nggak dapet gitu. Nah itu mungkin harus dicek ya. Kenapa nggak dapet? Oke. Nah baik Pak. Di hal yang lain di sini adalah mungkin kalau misalkan kita mau saya pernah dapat cerita dari salah satu driver Pak. Waktu saya lagi naik lah ya, terus saya tanya, Mas. Jadi driver enak dulu atau enak sekarang? Itu ada perbedaannya nggak sih Pak? Ada Pak. Ada. Dulu dia tapi kita dapat kecil tapi dapat insentif lebih gede. Oh ya? Iya. Oke, insentif itu berarti di luar dari ongkir ya semuanya deh apa itu. Nah itu dari tambahan dari online itu. Oke. Perbandingannya drastis nggak sih Pak dulu sama sekarang? Jauh Pak sama sekarang. Oh jauh. Oke, jadi kalau misalkan kita bicara, misal contoh, dulu sehari itu maksimal kalau kita bicara motor ya Pak, waktu pada saat masa-masa indah, itu bisa dapat berapa Pak sehari Pak? Bisa dapat 15 trip Pak. 15 trip? 15 trip. Satu hari? Iya. Kalau sekarang berapa trip Pak? Ya paling dapat 5, 6, 7. Wow, berarti penurunannya jauh banget ya, drastis ya. Nah, itu kondisi saat pandemi juga? Betul. Nah, kalau misalnya kondisi normal Pak? Sama aja. Kadang-kadang orang masih ragu-ragu, penumpang masih ragu-ragu ya. Kalau mau masih pakai buat penumpang itu ya, mau naik, takutnya kena apa gitu. Makanya ragu-ragu jadinya ya udah lebih baik ini kita main sistem main makanan aja lah. Nah ya kalau di ojek online salah satu bisa dimatikan aplikasinya. Kan ada menu-menunya itu kan. Nah kita matiin aja penumpangnya. Ya udah kita main food aja. Oh bisa ya? Bisa. Oh jadi kita bisa memilih. Iya. Oke. Nah kalau sebenarnya Pak kalau secara pendapatan lebih besar food atau lebih besar di penumpang? Sama aja sih Pak ya, kalau dipikir kita sama aja. Masalahnya kan itu digabung semua Pak. Gitu. Ditotalkan ya? Ditotalkan seluruhnya jadinya. Oke. Tapi kalau kita mah kebanyakan main food. Main food aja. Jadi kalau main food itu kan nggak nyentuh. Iya benar. Nggak nyentuh sama penumpang. Kita pun nggak nyentuh dia. Jadi kita taruh di makanan di rumahnya udah. Iya. Gitu. Di pintu atau digantung pintu atau di meja. Nah kalau main food sendiri
kondisi sekarang sebenarnya berarti kan banyak orang nggak keluar nih Pak. Betul. Berarti ada peningkatan nggak malah Pak orang pesan online? Ya mudah-mudahan sih ya kalau Iya. kalau pandemi ini kalau misalkan ini ya mudah-mudahan sih ramai. Iya rame. Iya. Nah belakangan Pak, kalau kita bicara seminggu terakhir lah, itu rata-rata sehari bisa dapat berapa orderan Pak? Kalau misalkan makanan? Kalau makanan saya bisa dapat kalau di sini aja ya, jadi bisa dapat 10. 10 9. sehari ya? Iya. Satu hari, rata-rata segitulah ya? Iya. Oke. Keluar saya mulai dari setengah 11 sampai jam setengah 10. Setengah 10 malam? Iya, karena kalau banyak kan di 10 resto udah pada tutup. Iya benar. Lebih baik saya pulang jam setengah 10 udah saya di rumah. Iya betul. Jadi patokannya Bapak keluar agak siang sedikit setengah 11 ya, Iya. tapi sampai malam. Betul. Karena Bapak ngejar makan siang. Oh iya betul. Iya luar biasa. Oke, nah kalau kita kembali ke posisi di mana Bapak sebagai driver ojol nih, operator ojol itu sendiri Pak, atau kita bicara kantornya lah ya, perusahaannya itu sebenarnya ada nggak sih Pak apresiasi atau penghargaan yang diberikan kepada para driver Pak? Misalnya sudah bekerja sekian tahun atau seperti apa performance-nya, ada dapat apresiasi seperti itu nggak sih Pak? Makanya saya juga bingung ya. Kalau misal gitu jadi bingungnya kan banyak Pak. Jadi saya juga nggak tahu kalau ada kabar berita kan pasti ada notifikasinya. Kalau saya dapat sekian, saya dapat ini. Ya, ini kalau kadang-kadang nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Dia di notifikasi driver itu pasti ada. Ini Anda mendapatkan sekian, dapatkan apa gitu. Ternyata nggak ada. Oh iya. Oke, nah kalau misalkan kayak kita bicara profit sharing ya yang dibagikan itu, kalau itu clear kan Pak, jelas. Misalkan Bapak dapat berapa trip, Bapak dapat berapa persen bagiannya, itu ada ya. Hanya memang reward di luar itu aja yang kurang clear ya. Iya. Oke, nah terus ada nggak sih Pak sebuah harapan atau ekspektasi Bapak nih yang Bapak ingin sampaikan atau menjadikan masukan kepada orang-orang teman-teman di kantor lah, para operator ojol ini. Sebagai Bapak driver, mungkin Bapak pasti punya masukan dong, baik itu untuk perusahaan atau juga untuk para driver itu sendiri. Ada nggak sih Pak yang mau disampaikan Pak? Terus ya sebenarnya ada sih. Mau dari salah satu aplikasi itu kan, tolong buka aplikasi yang namanya PM itu. PM itu kan putus mitra. Oke. Nah, putus mitra itu tolong penjelaskannya dengan alasan apa di PM itu. Tapi orang kantor itu tidak mau mengasihkan tahu alasannya apa, pengaduannya apa. Oke. Dari penumpang itu. Tahu-tahu kita sampai di kantor karena PM, ya udah putus mitra. Oh, jadi kalau putus mitra tuh berarti Bapak sudah tidak bisa bekerja sama Tidak lagi? bisa bekerja sama lagi. Masa itu nggak dikasih reason sih Pak? Nggak bisa, kan udah PM. Oke. Nah biasanya terjadi PM itu karena apa Pak? Apakah karena memang ada laporan? Ada laporan penumpang, Oke. ya kan. Nah penumpang itu orang kantor itu tidak mau ngasih tahu sama drivernya dengan alasan apa pengaduannya itu. Sampai PM. Kesalahan kita dari mana driver itu? Loh, tapi kalau misalkan dia tidak dikasih tahu, berarti kita tidak bisa kita tahu kesalahan kita dong. Nah makanya. Kalau kita tidak tahu kesalahannya, gimana memperbaikinya Pak? Jadi berarti kan sepihak. Iya, benar. Itu berarti sepihak kan semuanya. Ojol itu berarti sepihak. Kalau punya mobil terbuka lah, ini Pak ada pengaduan gini-gini, apa gini. Ini ternyata kagak. Nggak ada Sekali. Wow. Cuma tahunya sampai ke sana dibuka ternyata sama saya gini tuh. Bapak udah PM, udah nggak bisa kerja lagi di sini. Bapak cari aja kerja yang lain. Bapak pernah mengalami itu? Pernah, Pak. Pernah. Oh, oke. Dan akhirnya sekarang Bapak bisa jadi driver lagi? Saya bikin melalui teman. Oh, oke, dibantu sama teman. Ya, dibantu sama teman. Tapi itu kejadiannya sekali Pak, belum pernah kejadian lagi kan? Enggak, itu udah hampir sama dulu sampai yang pertama ini awalnya yang oren, ya kan disebutin oren aja lah ya, Yeah. Pak. Yang oren ini saya udah sampai 5 atau 3 kali 4 PM, tapi 5 hari bisa dibuka. 5 hari bisa dibuka lagi. Putus mitra itu 5 hari bisa dibuka lagi. Okay. Aktif lagi, saya bisa narik lagi. Oke. Tapi yang sekarang ini ojol ini sekarang kebanyakan PM, ya udah tolong Anda dia cari kerjaan lain lagi. Udah tidak dipekerjakan. Iya, berarti kalau gitu nggak ada klarifikasi yang jelas dong. Nah, nggak ya jelas, kan? makanya kesalahan kita apa? Kecuali kita misalkan bawa barang nih ya, bawa barang orang penumpang itu oke lah kita terima pengaduannya. Tapi kalau ternyata kesalahan kita dari mana ketahu? Ada pengaduan kan bisa aja orang mau bikin alasannya pengaduan gini supaya dia keluar. Iya, betul juga. Bisa dimanipulasi dong berarti ya. Berarti pihak perusahaan itu kan memenangkan pihak, bukan meningkan driver. Banyak. Ya, saya pernah Pak kejadian gini waktu dulu tuh saya pakai mobil online. Kejadian waktu saya ke Surabaya. Nah, power bank saya ketinggalan.
memang akhirnya saya lapor. Kalau ada ketinggalan bisa lapor ya. Betul. Tinggalan lapor dan dia kan tahu recordnya siapa sih drivernya kan, dan akhirnya driver itu kontak. Jadi waktu itu kondisinya malam, dia telepon, Pak besok saya kembalikan. Dan dia cerita katanya dikunci aplikasinya memang, tapi setelah dikembalikan aplikasinya dibuka kembali. Itu bareng dibalikin. Iya, Pak. Bagus lah. Maksudnya clear, berarti kan ada masalah clear. Iya. Sehari doang dia zaman itu namanya akun dinonaktifkan sementara. Oh, dinonaktifkan sementara sampai permasalahan selesai. Selesai. Okay. Kalau udah namanya PM putus mitra, udah kita suruh kerjaan tempat lain lagi. Bisa gitu Pak ya? Saya ngalamin Pak itu. Fase-fasenya ada nggak sih Pak? Apakah mungkin ada peringatan dulu yang diberikan? Nggak ada Pak. Nggak ada. Tahu-tahu kita sampai di besok pagi mau buka, ternyata PM. Saya datang ke sana, Pak ini kenapa sampai saya kok bisa putus mitra? Alasannya adalah katanya gini-gini, mending kamu menyampaikan, Bapak udah tolong pekerjaan lagi deh Pak. Pokoknya nggak ada penjelasan dari kantor. Secara detail apa permasalahannya? Oke. Tapi saat ini belum ada kendala seperti itu lagi kan Pak? Nggak ada, alhamdulillah ya. Semua lancar Pak ya, lancar ya. Nah kalau dari kita kembali flashback nih Pak. Tadi kita udah bicara harapan Bapak. Salah satunya adalah pengalaman buruk Bapak ya. Pengalaman buruk dapat PM atau putus mitra. Dan Bapak ngerasa nggak puas karena tidak clear masalahnya. Betul, saya ngerasa puas benar itu. Iya, karena kalau nggak clear berarti kan kita tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Betul, Pak. Iya kan, sampai saat ini seperti apa. Dan akhirnya saya berjalan seperti biasa, nggak ada masalah kan, gitu. Oke, nah Bapak ada juga nggak sih harapan ke pemerintah nih Pak, terutama untuk pekerjaan ojek online sendiri? Misalnya saat kemarin kan lebih ke arah kesetaraan masalah harga, itu kan dulu pernah rame itu, terus ada demo-demo, akhirnya pemerintah juga mengatur supaya operator tidak saling perang harga. Atau di lain itu mungkin Bapak ada nggak sih harapan yang lain Pak, atau masukan kepada pemerintah Pak untuk teman-teman ojol, karena saya yakin masanya ojol ini banyak sekali Pak. Pekerjaan ini tuh banyak sekali memprofesikannya kan sekarang. Ya saya juga bingung ya Pak ya. Kalau masalah pandemi ini ya, makanya kalau umpama dari pemerintah kan kadang bikin peraturannya kan ada, kita ngikutin, kemana kita ikutin arus dia aja udah. Kalau dibilang kata nggak boleh bawa penumpang ya kita ikutin, nggak boleh bawa penumpang. Ya, tapi yang penting kita jalan aja udah. Kita nggak bakal kasarnya dari online ini kebanyakan nggak bakal takut namanya penyakit. Daripada kita takut penyakit daripada kelaparan. Iya, serba salah Pak ya. Salah. Iya, jadi takut penyakit nggak makan. Ya. Iya. Kalau misalkan kita penyakit tapi sampai sekarang juga alhamdulillah sehat ya, selama ikutin protokol tadi kan sebenarnya. Jadi memang peraturan-peraturan yang mendadak itu yang suka membuat jadi bingung orang ya. Kaget. Iya, kaget bingung. Benar. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya udah kita serahin aja sama yang Tuhan lah, yang di atas. Betul. Ya kan? Rezeki apa mati semua yang udah ada ngatur. Kita udah nggak namanya penyakit nggak kalau mundur. Yang penting kita mah sehat aja udah. Daripada mati kelaparan keluarga, ini kita jalanin. Betul Pak. Beban posisi Bapak ini memang cukup beban ya di kondisi seperti ini Pak. Saya bisa rasain karena dunia transportasi itu beda banget Pak. Semua Pak, saya ketika beberapa kali jalan, wah semuanya masih sepi. PSBB sudah di stop, tetap aja nggak normal ya Pak. Nggak normal lagi, belum normal ya. Jadi cukup berasa ya di ekonomi. Oke, baik. Nah, mungkin itu sih Pak yang saya mau tanyakan, sebenarnya masih banyak tapi terkendala dengan waktu. Jadi nanti suatu saat mungkin saya bisa kontak-kontak Bapak. Boleh. Ya, jika misalnya kita butuh informasi-informasi baru dan Bapak mau cerita lagi tentang profesi Bapak di dunia ojek online ini, karena sekarang itu profesi ini tuh sangat profesi yang penting Pak. Siapa sih yang nggak butuh? Iya betul Pak. Ya siapa, walaupun orang mungkin ada orang yang saya nggak pakai ojek online untuk kemana-mana, tapi minimal dia pasti pakai untuk makanan. Betul. Pesan ini pesan itu ya kan, itu sangat membantu Pak. Betul. Pengiriman barang dan lain-lain ya. Oke. Dan saya juga apresiasi Pak, sangat berterima kasih kepada Pak Hanafi sudah mau bekerja keras Pak dengan berbagai kondisi ya Pak di sini dan melayani kita semua, melayani masyarakat. Dan saya juga berharap Bapak tetap sehat, tetap ikuti protokol ya Pak dari pemerintah, dan segala sesuatunya bisa segera normal kembali. Supaya ekonomi kita juga kembali normal kembali ya Pak. Terima kasih banyak Pak Hanafi atas waktunya Pak. Sampai jumpa lagi. Sukses terus nih Pak Hanafi. Terima kasih Pak.